Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita kembali diberikan oleh Allah kekuatan, taufik, hidayah, kemampuan untuk melanjutkan kajian kita dalam pembahasan hadis-hadis yang berbicara tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di awal-awal keislaman yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab sahihnya. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita sampai kepada bab yang baru, bab yang berbicara tentang keislaman Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kita tahu bahwasanya Umar bin Khattab merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memeluk Islam, termasuk para sahabat Nabi yang memeluk Islam di kota Mekah di saat di mana orang-orang Quraisy pada saat itu masih memiliki kekuatan, masih memiliki kekuasaan terhadap kota Makkah, sehingga siapapun yang datang untuk menentang ajaran-ajaran dari suku Quraisy atau kabilah Quraisy, maka mereka akan melakukan perlawanan. Termasuk ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW berupa ajaran tauhid ini mendapat tentangan dari orang-orang Quraisy pada saat itu yang masih menguasai kota Makkah. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu an termasuk di antara orang-orang yang kuat penentangannya terhadap Islam. Seperti yang kita bahas pada kesempatan yang lalu, bagaimana Umar bin Khattab melakukan penyiksaan kepada adiknya, kemudian adik iparnya, yang kita bahas pada bab keislaman Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid adalah suami dari adiknya Umar bin Khattab, yaitu Fatimah bintul Khattab. Kedua-duanya mendapatkan intimidasi dari Umar bin Khattab untuk meninggalkan ajaran Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan bahwasanya Umar bin Khattab, keislaman beliau terjadi sekitar tahun ke-6 atau tahun ke-7 setelah mab'ats, setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kurun waktu 6 tahun tersebut, Umar sangat membenci ajaran Rasulullah. Juga termasuk orang-orang yang menentang keras tersebarnya ajaran Islam pada ajaran tauhid pada saat itu. Tapi kemudian Nabi SAW mengucapkan sebuah doa yang pada akhirnya Allah kabulkan. Nabi SAW mengucapkan sebuah doa yang berbunyi, Allahumma a'izzal islama bi'umar au bi'amr ibni Hashim. Ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan Umar atau Amr bin Hashim. Amr bin Hashim adalah Abu Jahal. Kedua orang yang memiliki kekuatan luar biasa, memiliki pengaruh yang luar biasa juga, serta memiliki kehormatan yang dihormati oleh orang-orang Quraisy pada saat itu. Nabi SAW meminta atau berdoa kepada Allah agar Islam dimuliakan dengan masuknya salah satu dari dua orang yang sudah disebutkan tadi. Kemudian Allah kabulkan doa tersebut, dan ternyata yang Allah pilih di antara dua orang ini adalah Umar Ibnul Khattab radhiyallahu an. Diriwayatkan pada hadis yang pertama, qala haddatsani Muhammad ibnu Katsir qala anba'ana Sufyan an Ismail ibni Abi Khalid an Qais ibni Abi Hazim an Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala
mazilna a'izzatan munzu aslama Umar. Hadis ini diriwayatkan atau ini merupakan asar atau hadis yang mauquf yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, kesaksian beliau bagaimana di awal-awal keislaman akan terjadi perubahan drastis di kubu umat muslim setelah keislaman Umar ibnul Khattab. Diriwayatkan juga dalam redaksi yang lain, Abdullah bin Mas'ud juga pernah berucap, kana Islamu Umar izzan wa hijratuhu nusran wa imaratuhu rahmatan. Dahulu keislaman Umar menjadi sebuah kemuliaan dan hijrahnya Umar merupakan sebuah pertolongan bagi umat muslim pada saat itu dan pertolongan bagi agama Allah. Wa imaratuhu rahmatan, dan kepemimpinan Umar adalah sebuah kasih sayang. Wallahi mastata'na an nusalliya haulal baiti zahirina hatta aslama Umar. Demi Allah, kata Abdullah bin Mas'ud, kami tidak bisa sholat secara zahir di sekitar Ka'bah sampai Islamnya Umar, sampai Umar masuk ke dalam Islam. Artinya fase di mana sebelum keislaman Umar ibn Khattab ini masih dakwah yang ada di Mekah masih berada pada fase sembunyi-sembunyi, dakwah sembunyi-sembunyi. Baru kemudian nanti diriwayatkan setelah keislaman Umar, baru kemudian dan Umar sendiri yang memiliki ide untuk menampakkan syiar-syiar keislaman di kota Makkah. Dan itu adalah ide dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Maka kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan mazilna a'izzatan. Kami senantiasa menjadi orang-orang yang mulia, orang-orang yang dihormati, orang-orang yang disegani munzu aslama Umar, sejak keislaman Umar ibnul Khattab. Maka diriwayatkan setelah keislaman Umar, maka kemudian nanti atas idenya Umar, kemudian orang-orang muslim pada saat itu keluar dari rumahnya masing-masing untuk menampakkan syiar-syiar keislaman, di mana mereka pada saat itu berjalan membentuk dua shaf. Shaf yang pertama dipimpin oleh Umar bin Khattab dan shaf yang kedua dipimpin oleh Hamzah ibnu Abdul Muttalib. Kedua pendekar-pendekar Quraisy yang kemudian Allah muliakan agama ini dengan masuknya kedua satria dari orang-orang Quraisy ini tadi, termasuk di dalamnya adalah Umar ibnul Khattab radhiyallahu an. Di sini kita ambil sebuah hikmah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ingin menguji. Lagi-lagi kami ingatkan di sini bahwasanya sebenarnya kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki Umar bin Khattab masuk Islam di awal-awal tahun pertama setelah mab'ats atau tahun kedua setelah mab'ats, itu bisa saja terjadi. Tapi kemudian Allah memilih untuk mengislamkan Umar ini di tahun ke-6 atau tahun ke-7 setelah mab'ats, di mana di situ ada sekitar 5 tahun atau 6 tahun orang-orang muslim disiksa oleh orang-orang Quraisy, diintimidasi oleh orang-orang Quraisy. Hikmah yang terjadi di situ adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan ujian kepada umat muslim yang masuk di awal-awal keislaman. Menguji kesabaran mereka, menguji loyalitas mereka, menguji kesetiaan mereka terhadap ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana yang lolos pada ujian tersebut maka benar-benar keimanannya sudah sangat teruji, yang kemudian nanti Allah berikan ganjaran berupa surga, yaitu 10 sahabat yang dijanjikan akan langsung masuk ke dalam surga adalah orang-orang yang awal-awal masuk ke dalam Islam. Orang-orang yang sempat disiksa oleh orang-orang Quraisy, orang-orang yang sempat mendapatkan intimidasi dari kabilah Quraisy pada saat itu, dari orang-orang musyrik. Hadis yang kedua ini menyebutkan tentang peristiwa
atau sesuatu yang terjadi di awal keislaman Umar. Diriwayatkan dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, an abihi qala bainama huwa fid dari khaifan idh ja'ahu al-As ibn Wa'il as-Sahmi Abu Amr alaihi hullatu hibarin wa qamisun makfufun biharir wa huwa min bani Sahmin wa hum hulafa'una fil jahiliyah. Faqala ma baluka? Qala za'ama qaumuka annahum sayaqtulunani in aslamtu. Qala la sabila ilaika ba'da an qalaha amintu. Fa kharajal 'as falaqiyan nas qad sa'ala bihimul wadi faqala aina turidun? Faqalu nuridu hadza ibn al-Khattabi alladhi saba'a. Qala la sabila ilaihi fakarran nas. Ini hadis yang kedua dan hadis yang ketiga substansinya sama, hanya ada sedikit perbedaan di dalam redaksi periwayatannya. Kemudian kita cukupkan di dalam membahas salah satu hadisnya karena substansinya sama. Dikisahkan oleh Abdullah bin Umar, beliau bertanya kepada ayahnya yaitu Umar bin Khattab. Beliau berkata, bainama huwa fiddar, dahulu di awal-awal keislaman Umar bin Khattab sempat mengalami rasa takut. Bayangkan, seorang Umar bin Khattab yang terkenal pemberani, yang terkenal tegas, yang terkenal ganas terhadap orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Tapi di awal-awal keislaman Umar ibnul Khattab, beliau pun sempat merasa takut. Bisa kita bayangkan, itu artinya betapa berat, betapa besar, betapa kejam siksaan-siksaan yang dialamatkan kepada umat-umat muslim pada saat itu. Sampai-sampai seorang Umar bin Khattab pun masih sempat merasakan ketakutan di awal-awal keislaman beliau. Beliau sembunyi di dalam rumahnya. Dan ini dikisahkan oleh anak beliau sendiri yaitu Abdullah bin Umar. Idh ja'ahu al-As ibn Wa'il as-Sahmi. Kemudian didatangi oleh Al-As ibn Wa'il as-Sahmi. Jadi kisahnya, Al-As bin Wa'il ini adalah sahabat, rekan, teman dari Umar bin Khattab yang berasal dari Bani Sahmin. Umar bin Khattab berasal dari Bani Adi. Nah, kedua Bani ini, Bani Saham dan Bani Adi, adalah sekutu di masa jahiliyah. Artinya mereka saling bekerja sama dalam banyak perkara. Karena sudah sering melakukan kerjasama, akhirnya tumbuhlah rasa kecintaan antara satu dengan yang lainnya. Nah, ketika awal-awal keislaman, Umar bin Khattab telah diancam oleh sebagian Bani Saham, sebagian orang-orang yang berasal dari Bani Saham, yaitu baninya Al-As ibn Wa'il ini tadi. Bahkan mereka dalam riwayat ini dikatakan oleh Umar bin Khattab, za'ama qaumuka, kaum anda wahai As bin Wa'il tadi, kaum anda wahai As mengancamku untuk membunuhku apabila aku masuk ke dalam Islam. Tapi kemudian Al-As ibn Wa'il mencegah hal tersebut dengan mengatakan la sabila ilaika, tidak ada jalan untuk menuju kepada anda. Maksudnya Al-As ibn Wa'il berani menjamin bahwasanya Umar bin Khattab tidak akan disentuh sedikit pun, tidak akan dilukai sedikit pun, tidak akan dicederai sedikit pun oleh kaumnya Al-As ibn Wa'il yang berasal dari Bani Saham ini tadi. Ba'da an qalaha amintu, kata Umar bin Khattab, setelah Al-As ibn Wa'il berucap seperti itu, aku merasa aman. Fakharaja Al-As ibn Wa'il, kemudian Al-As ibn Wa'il keluar dari rumahnya Umar bin Khattab itu tadi.
dan bertemu dengan segerombolan orang-orang yang berasal dari kaumnya itu tadi, dari Bani Sahm. Kemudian Al-As ibn Wa'il bertanya kepada mereka, "Aina turidun?" Kemana kalian ingin pergi? Mereka menjawab, "Nuridu hadza ibn al-Khattabi allazi saba'a." Kami ingin mendatangi anaknya Khattab yang sudah berpindah agama menjadi agama Sobi'ah. Nah, jadi ini salah satu intimidasi, tuduhan atau fitnah yang dialamatkan kepada orang-orang muslim di awal-awal keislaman adalah siapapun yang memeluk agama Islam, mengikuti ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka akan dituduh keluar dari agama yang benar. Mereka akan dituduh sebagai orang yang memeluk agama yang baru. Bahkan tercatat dalam sejarah, Abu Lahab pernah menyampaikan bahwasannya ajaran ini adalah ajaran bid'ah. Demikian juga Amr bin As ketika diutus untuk menjemput orang-orang hijrah muhajirin, orang-orang muslim yang hijrah ke negeri Habasyah, Amr bin As mengucapkan kepada Raja Habasyi pada saat itu bahwasanya orang-orang ini telah mengikuti ajaran yang bid'ah yang dibawa oleh Muhammad. Itu tuduhan-tuduhan, termasuk tuduhan-tuduhan Soba'a ini tadi, atau tuduhan berpindah agama kepada agama Sobi'ah, agama yang menyembah matahari. Nah, jangankan pengikutnya, Rasulullah sendiri pun dituduh sebagai tukang sihir, sebagai tukang syair, sebagai tukang kahin, sebagai tukang ramal. Tuduhan-tuduhan itu dalam rangka untuk menekan dakwah Islam pada saat itu agar orang-orang tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga apa yang terjadi kepada Umar bin Khattab. Beliau juga mendapatkan tuduhan tersebut. Beliau dituduh memeluk agama Sobi'ah. Padahal sangat berbeda sekali apa yang diajarkan dalam agama Islam dengan apa yang diajarkan dalam agama Sobi'ah. Nah, di sini meskipun pada akhirnya nanti Al-As ibn Wa'il mati dalam keadaan kufur, mati dalam keadaan kafir beberapa saat sebelum peristiwa hijrah ke Madinah. Artinya Al-As ibn Wa'il dalam keyakinan kufurnya, beliau masih menghormati seorang Umar bin Khattab. Meskipun Umar bin Khattab sudah berpindah agama seperti apa yang mereka tuduhkan kepada Umar bin Khattab, tapi kemudian Umar bin Khattab mendapat pembelaan dari seorang yang kafir pada saat itu. Demikian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di awal-awal keislaman, beliau mendapatkan pembelaan dari orang yang kafir juga, yaitu Abu Thalib, paman beliau sendiri. Di sini Allah menunjukkan bukti kepada umat manusia, umat Islam secara khusus, bahwasanya pertolongan Allah ini seringkali datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Pertolongan Allah datang kepada Umar bin Khattab justru dengan wasilah orang yang di luar persangkaan umat muslim pada saat itu. Yang mana pada saat itu Al-As ibn Wa'il masih belum beragama Islam, atau bahkan beliau wafat dalam keadaan belum Islam. Tetapi di situ atas kehendak Allah menurunkan pertolongan kepada Umar bin Khattab, yang pada akhirnya Umar bin Khattab tidak jadi diintimidasi oleh kaumnya As ibn Wa'il yang berasal dari Bani Sahm. Nah, di sini hikmah yang bisa kita ambil, jangan sampai kita berputus asa dari pertolongan Allah. Jangan sampai kita berputus asa dari rahmat Allah. Karena apa yang kita pikirkan belum tentu menjadi solusi. Apa yang kita rencanakan belum tentu menjadi solusi. Bisa jadi solusi yang Allah datangkan kepada kita ini datang dari wasilah yang pada dasarnya di luar dari persangkaan kita,
di luar dari harapan kita, di luar dari perencanaan kita. Tetapi dari manapun pertolongan itu datang, dari manapun solusi itu datang, yang penting permasalahan yang kita hadapi sudah mendapatkan solusi dari Allah. Maka jangan putus asa dari rahmat Allah, jangan putus asa dari doa, terus kita meminta apapun permasalahan yang kita dapatkan, apapun masalah yang kita hadapi, maka yakinlah Allah akan selalu bersama kita. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan kali ini bermanfaat, dan mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan kali ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.